jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang laga Newcastle United versus Arsenal, saatnya raih poin penuh. Arsenal akan bertandang ke markas Newcastle pada pekan ke-37 Premier League 2021-2022, Selasa 17 Mei 2022. Pertandingan Liga Inggris di St. James Park ini dijadwalkan kick-off jam 2 waktu Indonesia Barat. Posisi Arsenal di 4 besar belum aman, mereka masih bisa digusur oleh sang rival sekota Tottenham. Arsenal tak boleh terpleset lagi di 2 laga tersisa. Di lain pihak, Newcastle musim ini maksimal hanya bisa finish di papan tengah. Namun untuk tim yang di awal musim sempat terbenam di zona degradasi, ini sudah menjadi sebuah pencapaian yang memuaskan. Newcastle sedang mengalami penurunan performa. Dalam 2 laga terakhir, Newcastle selalu kalah tanpa mampu sekalipun mencetak gol ke gawang lawan-lawannya. Mereka ditekuk Liverpool 0-1 dan dibantai Manchester City 0-5. Sementara itu, Arsenal baru saja mengalami sebuah anti klimaks. Setelah berturut-turut mengalahkan Chelsea 4-2, Manchester United 3-1, West Ham 2-1, dan Leeds United 2-1, anak-anak asuh Mikel Arteta dihajar Tottenham 0-3. Jonjo Shelvey, Federico Fernandes, Jamal Lewis, dan mantan duo Arsenal, Isaac Hayden, dan Joe Willock tetap absen. Dan Howe terus memutuskan apakah Trippier dan Wilson berada pada tingkat kebugaran yang sesuai untuk tampil sejak peluit pertama. Sementara ruang perawatan Newcastle dikosongkan, Arsenal, Gabriel Magalhaes ditarik karena masalah otot melawan Tottenham, dan partisipannya saat ini belum jelas. Arteta sudah tanpa Kieran Tierney dan Thomas Partey, serta holding yang ditangguhkan. Jadi Takehiro Tomiyasu dan Ben White harus membentuk pasangan bek tengah di sini, dengan asumsi yang terakhir cukup fit. Martinelli juga terlihat tertatih-tatih sebelum pergantian pemain pada menit ke-64 dalam derby, dan pendekatan hati-hati Arteta bisa membuat Emil Smith Rowe mendapat anggukan di sebelah kiri di sini. Mampukah The Gunners bangkit dari kekalahan pahit di derby London Utara untuk meraih 3 poin di St. James Park? Kita nantikan keseruan laganya dini hari nanti. Arsenal sepakati transfer Marquinhos ditebus murah 3 juta pound sterling. Arsenal sepakat untuk merekrut pemain sayap asal Brasil bernama Marquinhos di jendela transfer musim panas. The Gunners mengadakan pembicaraan ekstensif dengan Sao Paulo mengenai pemain berusia 19 tahun itu selama seminggu terakhir. Dan kesepakatan kini telah tercapai. Meski begitu, masih ada detail yang perlu diselesaikan sebelum semuanya diresmikan. Tetapi besar peluang bagi Marquinhos untuk jadi rekrutan pertama Arsenal. Biaya untuk mendaratkan Marquinhos berada di kisaran 3 juta pound sterling. Arsenal memanfaatkan celah kontrak untuk mendapatkan sang penyerang dengan harga rendah. Sebagaimana Sao Paulo terpaksa harus menerima tawaran itu karena khawatir dia bisa pergi secara gratis, sekalipun kontraknya baru akan berakhir pada 2024. Sementara itu, kesepakatan yang bersifat pribadi diyakini tidak menjadi masalah. Marquinhos direkrut sebagai pemain untuk masa depan. Dia kemungkinan akan diberi kesempatan untuk berlatih bersama tim utama selama pramusim. Jika dia tampil mengesankan, bukan tidak mungkin Marquinhos akan dibawa untuk tur musim panas ke Amerika Serikat. Adapun kedatangannya tidak akan berdampak pada rencana transfer Arsenal, mengingat The Gunners juga masih mencari striker senior. Arsenal bersiap untuk rezeki nomplok 2,5 juta pound sterling setelah berakhirnya musim Bundesliga. Arsenal akan menerima rezeki nomplok 2,5 juta pound sterling dari Stuttgart setelah menghindari degradasi pada hari Minggu. Itu karena kewajiban untuk membeli kesepakatan dalam kesepakatan pinjaman Konstantinos Mavropanos sekarang aktif.
Kemenangan 2-1 atas Köln yang berada di posisi ke-7 pada hari terakhir berarti mereka finish di urutan ke-15 dan menghindari bentrokan playoff degradasi karena unggul selisih gol atas Hertha Berlin. Stuttgart harus segera melakukan pelunasan dengan cepat. Pasalnya, Borussia Dortmund dan West Ham sama-sama memantau kemajuan Mavropanos di Jerman, dengan beberapa klub Eropa tertarik untuk mengontrak pemain internasional Yunani musim panas mendatang. Sementara itu, Mikel Arteta masih meragukan distribusi bola Mavropanos, meskipun statistik passing pemain internasional Yunani itu mengesankan di Bundesliga musim lalu. Itu artinya pintu keluar untuk Mavropanos pun terbuka lebar. Arsenal mengalahkan Napoli dan Milan ke bek kiri Bolonya, Aaron Hickey. Arsenal telah menyetujui persyaratan dengan Bolonya untuk mengontrak bek kiri internasional Skotlandia berusia 19 tahun, Aaron Hickey, seharga sekitar 25 juta euro. Klaim laporan di Italia. Bukan rahasia lagi kalau The Gunners mengincar sensasi remaja yang sudah mencetak 5 gol Serie A musim ini. Napoli, Milan, dan lain-lain juga melacak Hickey dan mempersiapkan tawaran musim panas. Namun, menurut Calcio Napoli 24, direkrut Bolonya Riccardo Bigon terbang ke London akhir pekan ini dan dapat menegosiasikan persyaratan dasar untuk transfer. Ini akan menjadi langkah yang bernilai sekitar 20 hingga 25 juta euro tergantung pada berbagai bonus terkait kinerja. Klub sudah memiliki hubungan yang kuat berkat penandatanganan Arsenal Takehiro Tomiyasu dari Bolonya musim panas lalu seharga 18,6 juta euro plus tambahan. Itu adalah keuntungan besar bagi Rosu Blue yang hanya membayar 7 juta euro untuk mengontrak pemain internasional Jepang dari Vivy Century dan hanya 2 tahun sebelumnya. Hickey akan berusia 20 tahun bulan depan dan diambil dari Hertz seharga 1,7 juta euro pada September 2020, sehingga akan mewakili perputaran yang lebih cepat dan lebih menguntungkan bagi Bolonya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy The Gunners. Bye-bye.